Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Oke, kali ini emak akan ngebahas sesuatu yang sebuah kejadian yang menjadi perhatian ramai khalayak umum ya, termasuk emak sendiri. Jadi ini ada seorang lelaki yang kemudian dia menggunakan baju seolah seperti perempuan, pakai jilbab, pakai cadar, dan menghadiri kajian keagamaan, dalam hal ini Islam ya. Oke, kita akan ngebahas itu. Oke, jadi sebelum kita ngebahas lebih dalam nih ya, kita akan ngebahas dulu klarifikasi dari panitia Ustadz HA ya panitianya ya, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ada seorang lelaki yang menggunakan cadar dan busana muslim yang menghadiri kajian mereka. Terus kemudian juga sayangnya nih ada klarifikasi yang nomor berapa ya yang kita bisa baca, kalau tadi emak baca di kapanlagi.com, klarifikasinya yang menyatakan bahwa si lelaki yang berdandan perempuan ini berada di bagian-bagian duduknya di belakang-belakang, dia di golongan perempuan, apapun itu, mau belakang, mau ujung, mau depan, mau tengah, mau apapun, tapi dia tetap di golongan perempuan. Yang betul saja, kalau misalnya klarifikasi cukup sampaikan saja minta maaf karena nggak tahu, sudah nggak usah dijelaskan secara mendetail seperti itu, bahwa next time mungkin jadi pelajaran bahwa lebih screeningnya lebih ini lagi aja. Terus kemudian screening terhadap peserta ya, agar tidak terjadi lagi lelaki yang bergaya seperti perempuan gitu dan kemudian masuk dan menganggap dirinya sebagai bagian dari para perempuan, jemaah perempuan atau apapun itu. Oke, kita nggak ngebahas lebih dalam tentang itu ya, tapi kita akan ngebahas bagaimana sih kenapa di negeri kita tercinta ini semakin banyak aja lelaki yang salah kodratnya ya dan menjadi perempuan tapi mendapatkan tempat yang begitu perhatian, terus kemudian bisa memasuki circle pertemanan yang, dan kemudian seolah tutup mata dan membenarkan hal seperti ini. Itu hal lumrah terjadi di negeri kita. Mohon maaf, negeri kita adalah negeri beragama, mengenal agama, ada 6 agama di negeri kita, negeri yang bertuhan, mengenal adanya Tuhan, dan jelas dinyatakan bahwa khususnya dalam agama kami yang Islam ya, agama-agama yang lain juga pastinya sama ya, tapi silakan tulis di kolom komentar jika ada yang salah saya ya, mohon maaf. Yang jelas kita mau membawa topik agama, sebenarnya bukan agamanya, tapi menjelaskan secara kodrat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, nah sekarang kita ngebahas dulu. Oke, laki-laki dan perempuan dalam perjalanan kehidupannya antara laki-laki dan perempuan, dan juga dalam kehidupan manusia secara umum, kita tuh melakukan banyak sekali interaksi dan adaptasi untuk bertahan hidup ya kan, baik itu hubungan laki-laki perempuan, terus kemudian hubungan dalam sosial, kemudian juga hubungan dengan alam, termasuk dengan hewan, termasuk dengan tumbuhan. Nah, ketika kita melakukan hubungan ini, itu bisa saja terjadi hubungan sebab akibat. Misalnya kayak gini, kita misalnya kita salah memakan hewan yang salah atau memakan hewan yang terkontaminasi penyakit, misalnya itu akan membawa penyakit terhadap diri kita. Nah, penyakit sendiri itu dibedakan menjadi 2 setelah dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini ya, kita akhirnya tahu bahwa penyakit itu ada 2. Satu, pertama penyakit badan. Jadi misalnya pusing contohnya, sakit gigi contohnya. Bahkan yang terparah itu misalnya kemarin yang ramai itu kayak corona dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada juga penyakit yang tidak nampak, yaitu penyakit mental illness ya, penyakit mental kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya dalam interaksi ada seseorang, misalnya ini lelaki ya, dan mengalami trauma mendalam, entah pada saat pada saat mereka dibesarkan itu bagaimana caranya, ataukah dalam proses perjalanan hidupnya mereka mengalami abuse atau mengalami sakit hati yang terlalu dalam misalnya ya, sehingga mengakibatkan mereka terjadi penyimpangan. Nah, salah satu penyimpangan yang terjadi ya seperti ini, laki-laki tidak bertindak sebagai laki-laki tapi menjadi seorang perempuan. Bener nggak sih? Itu nggak bener, itu sakit, dan semua penyakit itu bisa disembuhkan gitu loh ya. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya tidak permisif dibolehkan ada di Indonesia ini gitu ya. Saya tidak tahu kalau di negara lain, tapi di Indonesia ini kita harus menjaga generasi muda kita ke depan agar tidak ada lagi case-case seperti ini, agar tidak ada lagi orang-orang yang berani mengakui selain kodrat dia. Laki-laki jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Jika Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda, penyimpangan atau apapun, temukan, kenali penyebabnya, ada apa
apa? Sembuhkan ya. Salah satu cara menyembuhkannya, dekatkan diri kepada Tuhan ya. Banyak beribadah. Jika Anda memerlukan bantuan, datang ke psikolog dan psikiater. Jangan dibiarkan, dan kita jangan mentolerir kejadian seperti ini. Karena apa? Anak-anak harus dilindungi. Laki-laki, perempuan. Oke? Sehat secara mental. Jika ada masalah-masalah yang Anda temui dalam hidup ini yang mengakibatkan Anda berbelok dari jalur yang benar, silahkan temui orang-orang yang Anda percayai. Bisa dari segi agama, ustadz-ustadz mungkin ya, dan kemudian juga dokter atau dokter jiwa, psikiater, psikolog ya. Jadi intinya mohon maaf ya kalau emak agak menggebu-gebu, tapi intinya dari kasus ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, kita itu peduli ya, bahwa meskipun kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita kalau teman yang baik, kalau teman kita salah, kita nyatakan salah. Jangan kemudian mentang-mentang teman kita tahu bahwa itu salah, tapi kemudian kita seolah-olah menutup mata dan membenarkan itu. Itu seharusnya tidak dilakukan. Oke, bagi golongan-golongan yang nggak tahu ini siapapun itu ya, yang jelasnya mengenal orang yang bersangkutan ini ya, jika memang berteman ya diingatkan temannya. Kemudian habis itu yang kedua, bahwa mari kita jaga negeri ini ya dari kasus-kasus seperti ini agar tidak terulang lagi. Bahwa dengan ini membuka mata kita bahwa ternyata di negeri ini sudah sedemikiankah fondasi agama kita harus kita pererat lagi. Terus kemudian saling kepedulian ya. Dalam hal ini kita harus berani mengakui bahwa mental illness atau penyakit mental itu ada, termasuk juga penyimpangan-penyimpangan itu tuh termasuk dari akibat dari mental illness yang diderita oleh seseorang. Jadi semoga ini bisa menjadi kajian bersama, ya kan? Terus kemudian yang ketiga, jika kita melakukan kajian atau apapun itu, screeningnya lebih lagi diadakan, apalagi kejadian ini membuat kita ya lebih berhati-hati lagi agar tidak menjadi presiden buruk ataupun kayak contoh buruk bagi anak-anak di generasi mendatang. Intinya, mari kita lindungi dan kembali ke kodrat kita masing-masing. Oke, jika ada kurang setuju silakan komen ataupun apapun itu, tapi yang jelas mari kita kembali ke kodrat asal laki-laki dan perempuan itulah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Man be a man, woman be a woman. Oke, salam dari emak. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya.